Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Gutawa dan di sini saya akan membahas terkait dengan komunikasi terapeutik dan tahapan-tahapan komunikasi terapeutik. Yang pertama sekali yang saya akan bahas di sini ada pengertian komunikasi terapeutik. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik? Di sini komunikasi terapeutik merupakan komunikasi interpersonal antara perawat dan pasien yang dilakukan dalam keadaan sadar ketika perawat dan pasien saling memperoleh dan mempengaruhi pengalaman bersama yang memiliki tujuan untuk mengatasi masalah yang dimiliki oleh pasien dan emosional pasien yang pada akhirnya akan mencapai kesembuhan. Kemudian di sini ada tujuan komunikasi terapeutik, yaitu membantu pasien dalam mengatasi masalah dengan mengurangi beban pikiran pasien dan perasaan pasien, memperbaiki masalah emosional pasien, serta membantu pasien dalam hal mengambil tindakan yang lebih efektif sehingga mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Selanjutnya, di sini ada tahapan-tahapan komunikasi terapeutik, di mana di dalam tahapan-tahapan komunikasi terapeutik ini terbagi menjadi 4 fase, yaitu yang pertama ada fase prainteraksi, di mana fase ini merupakan fase persiapan yang dapat dilakukan perawat sebelum berinteraksi dan berkomunikasi dengan klien. Pada fase ini, perawat mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan sendiri, serta menganalisis kekuatan dan kelemahan profesional diri. Perawat juga dapat mendapatkan data tentang klien dan jika memungkinkan juga dapat merencanakan pertemuan pertama dengan klien. Nah, di sini ada contoh pertanyaan perawat terkait dengan dirinya sendiri saat bertemu dengan klien. Apa yang akan saya tanyakan saat bertemu nanti? Dan yang kedua ada bagaimana respon saya selanjutnya? Yang ketiga, adakah pengalaman interaksi yang tidak menyenangkan? Dan yang keempat ada bagaimana tingkat kecemasan saya. Selanjutnya yang kedua ada fase orientasi, di mana fase ini merupakan fase awal interaksi antara perawat dan klien yang bertujuan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada fase selanjutnya. Pada fase ini, perawat dapat memulai hubungan dan membina hubungan saling percaya, kemudian memperjelas keluhan, masalah, atau kebutuhan klien dengan mengajukan pertanyaan tentang perasaan klien, serta merencanakan kontrak atau kesepakatan yang akan meliputi lokasi, kapan, dan lama pertemuan, atau bahan materi yang akan diperbincangkan, dan mengakhiri hubungan sementara. Selanjutnya di sini ada fase kerja, di mana fase kerja merupakan inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Fase kerja merupakan inti dari hubungan perawat dan klien yang terkait erat dengan pelaksanaan rencana tindakan keperawatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Tugas utama perawat pada tahap kerja adalah yang pertama, mengeksplorasi stresor yang sesuai atau relevan. Yang kedua, mendorong perkembangan insight klien dan penggunaan mekanisme coping konstruktif. Dan yang ketiga, menangani tingkah laku yang dipertahankan oleh klien atau resistance. Nah, yang terakhir ada fase terminasi, di mana tahapan terminasi ini merupakan tahap akhir dari setiap pertemuan perawat dan klien dalam komunikasi terapeutik. Terminasi terdiri atas 2 bagian, yaitu terminasi sementara. Pada tahap ini merupakan akhir dari pertemuan perawat dan klien, akan tetapi perawat akan bertemu lagi dengan klien pada waktu yang telah dinantikan. Yang kedua, di sini ada terminasi akhir, di mana tahap ini terjadi jika klien akan pulang dari rumah sakit atau perawat tidak berdinas lagi di rumah sakit tersebut. Hal-hal yang harus dilakukan pada tahap terminasi ini antara lain, yang pertama ada evaluasi hasil, yang terdiri dari evaluasi subjektif dan evaluasi objektif. Yang kedua ada rencana tindak lanjut dan kontak yang akan datang. Tugas utama perawat dalam tahapan terminasi adalah yang pertama, menyediakan realitas perpisahan. Yang kedua, melihat kembali kemajuan dari terapi dan pencapaian tujuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait komunikasi terapeutik dan tahapan-tahapan komunikasi terapeutik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.